Halo pemirsa, senang sekali saya Ari Nugroho hadir dalam program Bulletin Banyumas. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, saya akan hadirkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas. Pemirsa, selama bulan Agustus, rangkaian kegiatan peringati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Banyumas banyak dilakukan, di antaranya upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Purwokerto, pengibaran kain merah putih di Menara Teratai sepanjang 45 meter, pemberian remisi bagi narapidana di Lapas dan Rutan Banyumas, hingga pengukuhan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Bulletin Banyumas berikut ini. Pemirsa, sebanyak 9 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 tingkat Kabupaten Banyumas mulai berlatih di alun-alun Purwokerto. Pasukan pengibar bendera atau Paskibraka tahun 2022 untuk tingkat Kabupaten Banyumas masih minimalis, di mana jumlahnya hanya ada 9 orang. Mereka adalah Arif Dian Permana Aji dari SMA Negeri 2 Purwokerto, Muhammad Arya Andani dari SMA N3 Purwokerto, Fadila Arindra Permata Jelita, dan Hadid Bineri Munazaki dari SMA Negeri 4 Purwokerto, Elia Alwaliana dari SMA N1 Baturaden, Windy Rahmadani dari SMA Negeri 1 Cibarang, Hairullah Wiska Zora dari SMA Negeri Patik Raja, dan Rara Ayu Komala dan Oktaviani Ramadan dari MAN 1 Banyumas. Paskibraka tahun ini memang sangat minimalis. Mereka diseleksi secara terbatas, namun mereka tetap mengemban tugas berat dalam upacara pengibaran dan penurunan bendera yang rencananya akan digelar di alun-alun Purwokerto. Saat ini mereka terus digembleng mulai latihan fisik dan baris berbaris. Untuk Paskibra tahun 2022 ini kami masih melakukan seleksi terbatas karena memang hanya 9 orang. Dari 9 orang ini pada waktu seleksi kita menyaring dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Purwokerto ditambah dengan SMA Aji Barang, SMA Patik Raja, SMA Banyumas, dan SMA Baturaden. Para Paskibraka ini akan terus mengikuti pendidikan dan pelatihan hingga dikukuhkan menjadi anggota Paskibra. Mereka terus digembleng agar jiwa nasionalisme serta kepemimpinan dapat terbentuk selama proses latihan. Salah seorang anggota Paskibra, Hairullah Wiska Zora dari SMA Negeri Patik Raja, mengaku bangga dapat terpilih menjadi anggota Paskibra. Senang sih Pak, dari sekian banyak orang yang kepilih seleksi, cuman 9 orang yang kepilih dan saya salah satunya. Senang banget sih bisa kepilih. Untuk pelatihannya seperti apa nanti? Pada pelatihnya tegas-tegas sih Pak, galak sih nggak cuman tegas, biar mental kita juga terbentuk nantinya. Harapan ke depan seperti apa setelah nanti ini berlatih, untuk bertugasnya seperti apa? Bertugas sih saya kepengennya nggak ada kendala sedikit pun, mau masalah bendera, mau penurunan atau segala macam nggak ada masalah, lancar semuanya. Ungkapan rasa bangga terlihat dari calon pengibar bendera Banyumas ini. Mereka terlihat semangat dalam berlatih dan dengan tekun, serta semangat mengikuti aba-aba meski di tengah terik matahari. Meski hanya 9 orang, yakni 5 putra dan 4 putri, langkah mereka yang rapi dan seragam tersebut menjadi wujud dedikasi dari calon anggota Paskibra. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Ratusan peserta mengikuti upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI yang bertempat di alun-alun Purwokerto. Bupati Banyumas, Insinyur Ahmad Hussein menjadi inspektur upacara bendera. Ratusan peserta upacara mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Mereka terdiri dari Korsik dari Ajen Rem 071 Jayakusuma, pasukan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Hansip, Korpri, PGRI, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pelajar. Ratusan undangan juga terlihat antara lain pimpinan Forkompimda, pimpinan dan anggota DPRD, sekretaris daerah, para veteran, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas,
Di luar alun-alun juga terlihat warga masyarakat menyaksikan upacara ini dengan tertib. Bupati Banyumas Ahmad Hussein sebagai inspektur upacara membaca naskah proklamasi, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Dr. Budi Setiawan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bertindak sebagai komandan upacara Kapten Infanteri Sugeng dan Ramil Kalibagor, sedangkan pasukan pengibar bendera merah putih untuk kali ini masih minimalis sebanyak 9 pelajar yang beranggotakan siswa-siswi SMA, SMK, MA, baik negeri maupun swasta di kabupaten. Dalam sambutannya, Bupati Hussein yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang untuk tidak berteman dengan orang dari agama lain. Dari ceramah tersebut, kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera diselesaikan. Ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Dari ceramah itu kita jadi tahu, ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Bupati Banyumas berharap dengan semangat kemerdekaan seluruh warga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya, kemiskinan, dan pengangguran berkurang. Dari Purwokerto, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, kain merah putih sepanjang 45 meter dengan lebar total 9 meter dikibarkan di sebuah gedung tinggi menara di Purwokerto, Banyumas. Kain merah putih sepanjang 45 meter dengan lebar total 9 meter dikibarkan di sebuah gedung tinggi menara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pengibaran kain tersebut sebagai salah satu kegiatan untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia Banyumas, Dharma Wahyu mengatakan total ada 6 kain merah putih yang akan dinaikkan. 3 putih dan 3 merah dengan lebar total 9 meter, panjang 45 meter. Pengibaran ini diikuti para atlet-atlet panjat tebing menggunakan sistem katrol, jadi ada tim penarik dari bawah. Sebelum dikibarkan, kain tersebut diarak terlebih dahulu mengelilingi gedung tinggi. Warga pengunjung juga ikut mengarak kain tersebut. Dulu kami melakukan pengibaran bendera, saya harap bahwa itu kami hanya membantu menaikkan kain merah putih atau bahasa kesiniannya ya layu lah mas, gitu. Karena kalau bendera nanti takutnya salah artikan. Panjangnya berapa ini? Panjangnya untuk masing-masing kain 1,5 meter, lebarnya ke bawahnya sekitar kurang lebih 45 meter. Karena itu ada 6, berarti lebarnya itu 9 meter, ke bawahnya 45 meter. Sementara itu, Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini digelar dengan semarak. Pasalnya sudah 2 tahun kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan dilakukan dengan sederhana karena pandemi. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebanyak 915 orang yang ada di 3 tempat yaitu Lapas Purwokerto, Rutan Banyumas, dan Lapas Narkotika, sebanyak 680 orang mendapatkan remisi. 665 orang mendapatkan remisi namun masih menjalani hukuman. Sementara narapidana yang mendapatkan remisi bebas sebanyak 15 orang. Remisi diserahkan secara simbolik oleh Wakil Bupati Banyumas, Sadiwo Trilastiono kepada perwakilan narapidana. Wabub didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Purwokerto, Ignatius Gunadi, Kalapas Narkotika Kelas 2B Purwokerto, Hartaya, dan Kepala Rutan Kelas 2B Banyumas Agung Nurbani. Kalapas Kelas 2A Purwokerto, Ignatius Gunadi, dalam laporan pengantarnya mengatakan 2 lembaga pemasyarakatan Purwokerto dan Rutan Banyumas pada tanggal 17 Agustus 2022 ini ada 915 narapidana. Tahun 2022 ini penerima remisi umum narapidana Lapas Kelas 2A Purwokerto adalah 502 orang. Terinci remisi 1 bulan diberikan kepada 55 orang. 2 bulan diberikan kepada 83 orang,
3 bulan diberikan kepada 157 orang, 4 bulan kepada 114 orang, 5 bulan diberikan kepada 69 orang narapidana, 6 bulan 24 narapidana dan 9 orang penerima remisi umum 2, tetapi tidak dapat langsung bebas karena harus menjalani hukuman subseder. Sementara narapidana rutan kelas 2B Banyumas adalah penerima remisi ada 86 orang, terinci remisi 1 bulan diberikan kepada 43 orang, 2 bulan diberikan kepada 15 orang, 3 bulan diberikan kepada 11 orang, 4 bulan kepada 7 orang, dan 5 bulan diberikan kepada 10 orang narapidana, dan tidak ada yang menerima remisi umum 2. Narapidana lapas narkotika kelas 2B Purwokerto adalah 84 orang, terinci remisi 1 bulan diberikan kepada 1 orang, 2 bulan diberikan kepada 14 orang, 3 bulan diberikan kepada 50 orang, 4 bulan kepada 14 orang, dan 5 bulan diberikan pada 5 orang narapidana, dan 6 orang menerima remisi umum 2 dan pulang hari ini sebanyak 15 orang. Jumlahnya secara umum aja Pak? Yang mendapat remisi pada hari ini pada hari sebanyak 680. Baik RU 1 maupun RU 2. Ya, RU 1 665, RU 2 15. Dari total warga binaan yang ada 915. Jadi 25,6% yang tidak mendapat. Yang mendapat berarti 74,4%. Itu rata-rata kasusnya apa sih Pak? Ya. Kasusnya apa sih? Kasusnya macam-macam. Ya. Karena sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan, maka tidak ada diskriminasi lagi. Kalapas Purwokerto Ignatius Gunadi menjelaskan pemberian remisi umum diberikan kepada narapidana merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan sistem pemasyarakatan yang ada, dan diberikan bagi mereka yang memenuhi syarat secara administratif dan berkelakuan baik. Kebetulan saya juga punya pondok pesantren rehabilitasi narkoba di Sleman Bidayatus Salihin. Saya itu agak apal ya, karena sudah lebih dari 10 tahun. Buat anak-anak binaan, yang namanya kesembuhan total dari narkoba terutama itu tergantung kepada diri sendiri. Kalau kita sudah niat untuk sembuh, pasti bisa sembuh. Tapi kalau kemudian niatannya itu belum ada, nanti akan kembali lagi. Jadi tingkatkan iman, takwa, kemudian jaga pergaulan. Ya. Yang jelas itu niat itu harus tumbuh dari diri sendiri kalau kepengen betul-betul sembuh. Wakil Bupati berpesan setelah kembali kepada keluarga dan masyarakat agar segera kembali bersosialisasi. Caranya apa? Agak keras sedikit Mas. Saya kena pidana umum. Kasusnya Bapak isi? Siap. Jadi Bapak dapat remisi nih. Ya senang Udah bebas ini, bebas sekarang. Hari ini bebas. Berarti untuk kedepannya gimana Pak? Untuk kedepannya gimana? Saya alhamdulillah sudah mendapat remisi dari Menteri Hukum dan HAM. Saya merasa bangga. Dari Purwokerto, Marnoto Banyumas TV melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa karena kami akan segera kembali dengan informasi lainnya dalam Buletin Banyumas. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Banyumas, masih bersama saya Ari Nugroho. Kalau di segmen sebelumnya kita bisa saksikan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Di segmen ini saya punya informasi kegiatan Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiono, melaunching inovasi telaga antik, melepas para transprigan asal Banyumas ke Gorontalo, dan Wakil Bupati membuka pameran lukisan di Taman Sumber Daya Air Purwokerto. Anda penasaran? Berikut Buletin Banyumas selengkapnya. Pemirsa, Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Banyumas melantik pengurus 7 Majelis Pembimbing Satuan Karya dan pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat Banyumas
masa bakti 2022-2027. Bupati Banyumas Ahmad Hussein melantik 7 jajaran Mabisaka dan Pinsaka dengan memandu janji Tri Satya Pramuka. Dengan penuh hikmat, Kepala Dinas yang menjadi Ketua Majelis Pembimbing dan para pejabat yang menjadi pemimpin Saka mengikuti kata-kata Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Banyumas. Pelantikan 7 satuan karya atau Saka yang terdiri dari Saka Milenial di bawah binaan Dinas Kominfo, Saka Bahari di bawah binaan Dinas Perhubungan, Saka Taruna Bumi di bawah binaan Dinas Perikanan dan Peternakan, Saka Pustaka di bawah binaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Saka Kalpataru binaan Dinas Lingkungan Hidup, Saka Pariwisata di bawah binaan Dinas Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata, dan Saka Widya Budaya Bakti di bawah binaan Dinas Pendidikan, merupakan kesempatan bagi pramuka penegak dan pandega di Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kecakapan khusus. Masing-masing Saka memiliki krida yang sesuai dengan tugas dari masing-masing instansi, sehingga menjadi kesempatan luas bagi pramuka, penegak, dan pandega menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki. Dengan dilantiknya 7 satuan karya baru ini, Kuarca Banyumas memiliki 17 satuan karya pramuka. Hari ini, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan pelantikan satuan karya. Ada 7 satuan karya baru yang baru saja dilantik oleh Kamapijab, Pak Ahmad Hussein, Bupati Banyumas. Dengan dilantiknya 7 satuan karya ini, maka di Banyumas sudah ada 17 satuan karya. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengucapkan selamat untuk mengabdi dan memandu, serta mengucapkan terima kasih atas kesediaan para kepala OPD dan pejabat yang mau menjadi pengurus majelis pembimbing dan pimpinan Saka. Bupati menitipkan generasi muda Banyumas untuk aktif dan berperan dalam kegiatan kepramukaan sesuai dengan minatnya. Dengan aktif dalam kegiatan pramuka, anak-anak muda Banyumas diharapkan akan menjadi generasi yang baik dan terhindar dari kenakalan. Dari Prokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Mirsa Bupati Banyumas Ahmad Hussein didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas Nyonya Erna Hussein mengajak Bupati Cilacap Tato Suarto Pamuji beserta Teti Tato Pamuji bersama Forkompimda Banyumas dan Cilacap melakukan jalan sehat menikmati segarnya alam Baturaden. Bupati Banyumas Ahmad Hussein didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Banyumas Erna Hussein ajak Bupati Cilacap Tato Suarto Pamuji beserta Teti Tato Pamuji bersama Forkompimda Banyumas dan Cilacap melakukan jalan sehat menikmati segarnya alam Baturaden. Tidak sekedar jalan sehat biasa, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan wisata alam yang disuguhkan dengan menikmati udara yang masih segar dengan pepohonan hijau rimbun. Jalan sehat dimulai dari Palawi, Kebun Raya Baturaden hingga finish pada Pancuran 7 Baturaden. Merupakan rute yang panjang dan menantang bagi peserta. Namun dengan kondisi seperti itu, para peserta disuguhi panorama nan indah dengan pemandangan yang asri dan cantik. Melalui rute yang curam, peserta dengan antusias disertai semangat tinggi mengikuti kegiatan tersebut. Di samping untuk berolahraga, menikmati oksigen pagi yang jernih jauh dari kontaminasi karbon dioksida. Kelelahan para peserta seperti terbayar sudah acap kali berhenti pada lokasi wisata yang dilewati hingga sampai pada Pancuran 7 yang menyuguhkan panorama alam. Kesegaran merendam air hangat hingga pijat belerang yang juga dinikmati oleh para peserta jalan sehat. Jalan sehat Forkompimda Banyumas dan Cilacap selain untuk menjaga kesehatan juga dalam rangka mempererat dan memperkokoh sinergitas kedua wilayah, juga untuk menyambung jalin silaturahmi serta memperkokoh dan mempererat sinergitas kedua wilayah, yakni Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan olahraga bersama bertujuan untuk menjalin kebersamaan sinergitas persaudaraan antara Forkompimda dan instansi vertikal lainnya, serta antara TNI dan Polri yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyumas Ahmad Hussein bersama Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Erna Sulistiawati Ahmad Hussein didampingi oleh Kepala Kemenag Banyumas Aziz Muslim melepas keberangkatan calon jamaah umroh di Pendopo Sipanji Prokerto.
Keberangkatan calon jamaah umroh ini merupakan keberangkatan kali kelima dengan total jamaah 48 jamaah yang diberangkatkan oleh Biro Perjalanan PT Muazzam Buana. Mereka berasal dari beberapa kabupaten, diantaranya Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Solo, dan Jakarta. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Aziz Muslim, meminta kepada Biro Umroh jangan membuat promosi yang menyesatkan. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mendoakan kepada calon jamaah umroh kali ini supaya ibadahnya lancar, sehat, gembira, niat untuk beribadah. Betul-betul beribadah dengan baik dan pulang dengan selamat dengan membawa bekas-bekas ibadah yang suci dan membawa dampak perubahan kebiasaan positif di hari yang akan datang. Ini ya digunakan untuk ibadah, untuk berdoa karena 12 hari khusus untuk ibadah. Jangan mikir utang, ya. Jangan mikir ada di rumah kerjaan yang belum selesai. Pokoknya kalau fokus saja. Bupati juga berpesan agar jamaah mengefektifkan waktu yang ada untuk berdoa dan tidak boleh memikirkan hal apapun yang mengganggu ibadah. Dari Purwokerto, Ardi Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono membuka pameran lukisan yang digelar di Taman Edukasi Sumber Daya Air. Wakil Bupati sangat mengapresiasi karya para seniman yang tergabung dalam Ikatan Pelukis Banyumas. Sebanyak 60 lukisan karya para pelukis Kabupaten Banyumas dipamerkan selama 3 hari, mulai Jumat hingga Minggu, 26 hingga 28 Agustus 2022. Pameran dengan tema Blak-Blakan yang diprakarsai oleh Ikatan Pelukis Banyumas ini diselenggarakan sebagai ajang silaturahmi dan memberikan wadah kepada para seniman, terutama seni lukis, untuk berkarya. Pameran ini diselenggarakan di Taman Edukasi Sumber Daya Air Purwokerto. Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono yang membuka pameran lukisan tersebut mengatakan, ini menjadi ajang yang baik bagi para seniman dalam mengekspresikan karya sehingga menjadi ruang yang tepat. Pemerintah juga menyediakan tempat seperti itu dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Kemarin kan buat pameran fotografi ya, ini buat lukisan. Kalau bisa continue, gitu. Saya kan sering ngobrol-ngobrol sama Mas Edi ya. Pameran itu memang mau tidak mau harus dilakukan secara kontinu. Kegiatan itu harus kontinu. Jadi orang tahu bahwa ini di sini ada kegiatan ini gitu. Nanti ada pengunjung datang, syukur-syukur bisa terjadi transaksi jual beli di situ. Kemudian seniman-seniman bisa menjual karya lukis. Kan seniman-seniman juga tidak hanya berkesenian kan. Di samping itu kan harus makan. Jadi kalau sering pameran seperti ini, lokasinya juga nggak hanya di sini ya. Kemarin di Mas Kemambang ya kalau nggak salah. Ketua Ikatan Pelukis Banyumas Zain Ahmad mengatakan selain memajang 50 karya, para seniman Banyumas juga dipamerkan 10 lukisan hasil karya anak-anak dari Panti Asuhan Bunda Serayu Banyumas. Persamaan kata dari Blakasuta ya, kita temanya apa adanya lah gitu. Kepribadian dari khas Wong Banyumas itu kan cablaka. Nah, kita ambil kata blak-blakan, jadi kita karyanya apa adanya tanpa ditutup-tutupi, jujur kayak gitulah. Ia berharap kegiatan dan ruang-ruang untuk berkesenian bagi para seniman di Banyumas ini mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu kegiatan pameran ini akan menjadi agenda rutin tahunan bagi Ikatan Pelukis Banyumas. Dari Purwokerto, Ardi Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono bersama Kepala Dinakerkop UKM Banyumas Joko Wiono dan pengurus Basnas Kabupaten Banyumas melepas para transmigran asal Banyumas ke Gorontalo. Program Transmigrasi Kabupaten Banyumas tahun 2022 dari 2 kakak dengan jumlah 9 jiwa, yaitu keluarga Bapak Kirtam dari Kecamatan Purwokerto Utara dan keluarga Sufjul Anom dari Kecamatan Cilongok. Dalam acara pelepasan ini mereka juga didampingi oleh camatnya masing-masing. Mereka akan diberangkatkan ke Gorontalo. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Joko Wiono mengatakan di lokasi transmigrasi tersebut, kepala keluarga akan mendapatkan lahan seluas 1,5 hektar yang diberikan secara bertahap, rumah tipe 36 layak huni, serta jatah hidup berupa sembako selama 1 tahun.
Saya tentu hari ini merasa bersyukur karena ada 2 warga Banyumas yang lolos untuk ikut berangkat menjadi calon transmigran yang dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk berangkat di Provinsi Gorontalo. 2 orang ini sudah kita bekali dengan pelatihan baik yang bersifat teknis pertanian maupun teknis kerumah tanggaan. Dan selama 1 tahun ke depan mereka itu akan ditanggung hidupnya oleh negara. Sehingga tentu mereka akan, yang penting komitmennya mereka, motivasi mereka untuk bersungguh-sungguh bahwa dengan bertransmigrasi itu ingin mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Dan dengan kerangka berpikir Indonesia ini luas, Indonesia ini subur, dan Indonesia ini luar biasa. Pesan saya itu. Joko menambahkan bahwa sebelum diberangkatkan masing-masing kepala keluarga transmigran dibekali uang saku sebesar 4 juta rupiah oleh Basnas Kabupaten Banyumas. Selain itu juga telah mendapat pembekalan pelatihan teknis pertanian dan teknis rumah tangga oleh Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas. Wakil Bupati Banyumas berpesan kepada para transmigran agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dengan dilandasi niat baik untuk perbaikan kesejahteraan ke depan, tentu akan menjadi semangat untuk maju. Selamat buat jenengan, sukses ya. Pak Bupati juga tadi kirim salam buat jenengan. Mudah-mudahan sukses, bermakna orang asli 5 tahun sudah di tuan tanah 60 tahun. Selamat ya, Bang. Sehat-sehat. Wakil Bupati berharap para transmigran asal Banyumas ini nanti bisa hidup lebih sejahtera dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melaunching inovasi telaga antik, terwujudnya literasi warga dengan jurnalistik yang diinovasi oleh Dr. Ani Widyosari, Sekretaris Kecamatan Purwokerto Utara. Launching ini diselenggarakan dalam rapat koordinasi optimalisasi pemanfaatan domain dan website desa tahun 2022. Tujuan diadakannya rapat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta dalam memahami fungsi domain website desa dan kecamatan serta tersosialisasinya inovasi telaga antik. Kepala Dinkom Info Kabupaten Banyumas, Dr. Andes Yayastiono MM mengatakan, peserta rapat koordinasi ini sebanyak 100 orang yang berasal dari perwakilan unsur OPD kecamatan dan desa. Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Sadewo mengatakan, sangat mengapresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi dan launching inovasi telaga antik karena dapat menjadi sarana yang efektif guna memperkuat komitmen dan memperteguh tekad untuk meningkatkan digitalisasi pelayanan informasi di wilayah Kabupaten Banyumas. Mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Banyumas untuk berpartisipasi dan mendukung optimalisasi pemanfaatan fasilitas digital yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Semua kegiatan, semua informasi itu bisa tersampaikan dengan baik dan cepat oleh warga. Kemudian selaku jajaran birokrasi, kita bertanggung jawab penuh terhadap berita yang akan kita sampaikan sehingga terkini, aktual, benar, dan jangan sampai berita itu hoak atau apa, sehingga kita mewujudkan Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2018 untuk keterbukaan informasi secara publik. Wahyu Budi Sabtono, Sekda Kabupaten Banyumas, mengajak peserta untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan untuk memajukan desa dan bagi yang masih gagap teknologi bisa berkoordinasi dengan Dinkom Info Kabupaten Banyumas. Inovasi telaga antik dibuat sebagai sarana memudahkan pelaksana kegiatan atau pejabat untuk dapat mendokumentasikan dan memberikan informasi secara cepat tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui data dan foto sehingga masyarakat dapat mengetahui secara cepat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh OPD. Dengan informasi akan menjadi cepat dan baik tersebut,
Akan menjadi kebiasaan informasi yang transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ani Widosari, inovator Telaga Antik, menambahkan bahwa pihaknya menggandeng relawan yang berasal dari akademisi, wartawan, dan pegiat literasi lainnya. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian informasi yang berhasil kami himpun dalam Buletin Banyumas kali ini. Anda juga bisa menyaksikan Banyumas Televisi secara digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Akhirnya saya Ari Nugroho, pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.